kaidah ilmiah. Menjawab dengan kaidah ilmiah itu basicnya adalah data, literasi, dan analisa yang rasional, bukan karena tendensius dan kebencian kepada satu komunitas tertentu. Seperti Al-Quran ajarkan, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Maka kita wajib untuk bersikap adil, yaitu menilai dengan rasio berpikir yang sehat dan kemudian menggunakan data-data yang konkret. Oke, kajian ini adalah kajian komparasi atau kajian counter, di mana berseliweran atau fitnah, atau ada kemarin video saya akan tampilkan Edis TV ya, menyanyikan sebuah pokoknya semua. Saya seneng banget kalau ada Edis nih. Dengan adanya Edis kita punya banyak banyak bahan ya. Seperti Raja Sek, seperti Tuhan Mukondo, itu juga ya, saya lupa tuh Tuhan Mukondo sama Raja Sek. Itu materi bagus loh. Ya. Dihidupkan ulang aja dia. Oke, intinya kalian sudah tahu beredar di mana-mana ada tuduhan dari orang-orang Kristen, termasuk berasalkan dari ejekan Edis kepada agama Islam dengan mempelintir bacaan irama azan diganti dengan hayalan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini nggak naikin satu akun? Nggak usah ini jauh. Ini kita kalau pakai bahasa-bahasa yang akademis itu nggak apa-apa kok. Oh iya. Bentar. Kita pakai situs-situs yang ada dulu untuk pendalamannya nanti. Pendalamannya nanti kita pakai jurnal. Jadi kita pakai situs yang beredar dulu. Nanti pendalamannya tuh kita pakai jurnal ilmiah. Nah ya. Pertama kita bicara tentang ada dua term ya. Oke, ini mulai. Teman-teman kalau perlu ini dicatat, ini sistematikanya kalian catat karena ini penting banget supaya kalian tidak menghujat agama orang, sehingga kalian bicaranya menjawabnya dengan kaidah ilmiah. Menjawab dengan kaidah ilmiah itu basicnya adalah data, literasi, dan analisa yang rasional,
bukan karena tendensius dan kebencian kepada satu komunitas tertentu. Seperti Al-Quran ajarkan, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Maka kita wajib untuk bersikap adil, yaitu menilai dengan rasio berpikir yang sehat dan kemudian menggunakan data-data yang konkret. Oke, kajian ini adalah kajian komparasi atau kajian counter, di mana berseliweran atau fitnah, atau ada kemarin video saya akan tampilkan Edis TV ya, menyanyikan sebuah pokoknya semua. Saya seneng banget kalau ada Edis nih. Dengan adanya Edis kita punya banyak banyak bahan ya. Seperti Raja Sek, seperti Tuhan Mokondo, itu juga ya, saya lupa tuh Tuhan Mokondo sama Raja Sek. Itu materi bagus loh. Ya. Oke, Tuhan Raja Seks ini akan aku bikin di Mesia nanti. Seks dan Nabi Muhammad. Nah, kita pakai di sini. Kita akan simpan video ini supaya ini menjadi bahan counter. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang menggunakan sistematika materi ini, teman-teman tidak akan bermasalah di istilahnya itu tidak bermasalah dalam dunia hukum karena punya backgroundnya, ya. Nah teman-teman, ini ya kita countering ini ya. Bentar, sabar. Ini handphone aku yang satu ini lelet banget sekarang nih. Aduh, kayaknya minta ganti tuh ya. Iya, minta ganti kayaknya deh. Nanti deh. Ini matikan dulu aja deh. Dihidupkan ulang aja deh ya. Bentar. Oke, intinya kalian sudah tahu beredar di mana-mana ada tuduhan dari orang-orang Kristen, termasuk berasalkan dari ejekan Edis kepada agama Islam dengan mempelintir bacaan irama azan diganti dengan hayalan saja. Mungkin kalian tahu itu, ya. Kenapa aku nggak bisa matiin ini aku ya? Waduh, nggak bisa ini. Maaf teman-teman ya. Nah, dan konternya adalah kita akan menunjukkan apa sih ajaran hayalan itu seperti apa. Maka kita bahas di sini agama hayalan. Agama hayalan, kalau kita bicara tentang agama adalah sistem kepercayaan, maka agama hayalan adalah yang sistem kepercayaannya itu diisi dengan banyaknya hayalan, imajinasi dan juga halusinasi. Sepakat Cak dengan teman-teman yang lain? Agama hayalan, agama yang informasinya, ritual-ritualnya itu identik dengan imajinasi, identik dengan halusinasi. Kita bahas dulu khayalan dulu. Ada dua diksi di sini. Halusinasi dan khayalan itu beda. Halusinasi ini kondisi seseorang, kondisi kesalahan persepsi dari seseorang yang dia menganggap itu benar, tapi sebenarnya itu salah karena dia memiliki penyakit mental atau penyakit dalam dirinya. Seperti kalau Ca pernah lihat orang kena bius, kena obat bius, dia akan berbicara menceracau, dia seolah-olah melihat apa gitu, itu halusinasi. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ada faktor penyakit. Kalau hayalan ini adalah imajinasi, seseorang yang berimajinasi lalu kemudian memvisualisasikan imajinasinya. Nah, kita untuk lebih komprehensif dan mendalam kajian kita pakai kamus KBBI dulu untuk menunjukkan bahwa saya itu tidak mengada-ada ya. Nah di sini teman-teman kata khayal ya, kalian tahu kalau dalam istilah takhayul itu tidak boleh ya, takhayul khayal, lukisan ya, lukisan gambar dalam angan-angan. Nah ini hayalan ini. Jadi kalau ada gambar Tuhan yang nggak ada sama sekali itu hayalan itu ya, Cak ya. Itu ya Cak ya. Lukisan gambar yang hanya ada di angan-angan, angan-angannya Tuhannya ganteng gitu ya Ca, misal gitu tuh. Misalnya Ca pengen punya sembahan tuh cantik, maka Ca bikinkan secara imajinasi Tuhannya cantik, hidungnya mancung, rambutnya keriting. Misalnya Ca pengen punya Tuhan, Tuhannya pengennya punya perempuan, lalu diimajinasikan Tuhannya secantik mungkin. Nah itu namanya adalah Tuhan imajinasi. Dan dalam angan-angan fantasi yang diangan-angankan seperti benar-benar ada. Nah ini ya hayalan ya, hayal. Lalu bagaimana dengan halusinasi? Kita lihat halusinasi. Mana ya? Oke. Oh kita hayalan dulu ya. Nah, hayalan ternyata mari kita lihat dalam liputan 6 Ca, liputan 6
di putaran 6 kita baca di sini. Saya nggak mau saya mau kutip aja ya. Di mute dulu Greg. Ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Yesus. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang di banyak gereja. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni dari apa? Dari apa? Imajinasi seniman. Imajinasi dan hayalan itu salah satunya apa artinya? Imajinasi ternyata. Apa? Hayalan itu adalah fantasi, angan-angan, lukisan-lukisan, Berimajinasi. angan-angan yang diangan-angankan, ya. Dan Ini adalah apa? Menghayal, hayalan, fantasi, angan-angan, reka-rekaan. Nah, satu itu. Yang kedua, itu ya, saya membuktikan bahwa Islam tidak identik dengan hayalan. Maaf, kami tidak pernah menghayalkan bentuk wajah Nabi kami tidak pernah menghayalkan wajah Tuhan kami, karena kami dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'. Sekarang kita masuk ke ranah halusinasi. Ini dia. Ini datanya, Unidiva lengkap dengan data-datanya. Silakan. Di Alo Dokter sering dianggap sama perbedaan ilusi, delusi, dan halusinasi. Mari kita bahas halusinasi. Ya, ini dia. Kita lihat halusinasi itu seperti apa. Halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, melihat, mencium, dan merasa sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tidak seperti ilusi yang merupakan kesalahan dalam persepsi panca indera. Sensasi pada halusinasi diciptakan oleh pikiran pasien sendiri tanpa adanya sumber yang nyata. Contoh halusinasi adalah ketika penderitanya melihat objek atau mendengar sesuatu, tapi sebenarnya hal itu tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh orang lain. Pernah dengar Paulus ketika ke Damsyik bilang orang yang bersama dia tidak mendengar apapun, tapi hanya dia aja yang dengar, ya kan? Kemudian di ayat lain dikatakan hanya orang lain tidak melihat, tapi dia aja. Ini bisa terindikasi. Contoh dari kondisi ini adalah seorang yang merasa mendengar bisikan atau suara orang lain yang berbicara padanya padahal dia sedang sendiri dalam kamar. Halusinasi dan asbab halusinasi ini yang penting, Cak. Halusinasi biasanya disebabkan oleh gangguan kejiwaan tertentu seperti skizofrenia, demensia, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan bipolar atau depresi dengan gejala psikologis. Selain itu, orang yang mengalami gangguan saraf dan otak seperti penyakit Parkinson, delirium, stroke, dan penyakit Alzheimer yang juga mengalami halusinasi. Dan ternyata Ca, Uni menemukan salah satu fakta lagi bahwa penyakit-penyakit yang bisa menjadi asbab orang itu halusinasi, Ca. Dimana penyakit itu diantaranya apa, Ca? Ini dia ya. 10 jenis kondisi yang berpotensi menyebabkan halusinasi. Di antaranya ada ini, Ca. Ada ini nih. Ada yang namanya penyakit apa ini? Dibaca yang kuat nanti ya, teman-teman ya. Apa ini namanya? Penyakit apa? Epilepsi. Dan ternyata teman-teman, menurut Epilepsi Museum The Day, dulu di Irlandia sekitar 64 Masehi di Roma ya, Santo Paulus ini nama dari penyakit epilepsi. Di Irlandia kuno epilepsi dikenal sebagai penyakit Santo Paulus. Nama ini merujuk pada anggapan yang telah ada selama berabad-abad bahwa sang rasul menderita epilepsi. Jadi memang ada dugaan kalau Paulus ini epilepsi. Dan itu terjadi berlama. Jadi untuk mendukung pandangan ini, orang biasanya merujuk pada pengalaman Santo Paulus di jalan menuju Damsyik, ya, yang dilaporkan dalam Kisah Para Rasul, yang dia waktu itu kejang dan mengaku bertemu dengan Yeshua. Dan ternyata penyakitnya itu divalidasi oleh dia sendiri bahwa memang dia punya penyakit. Ini dia memang mengaku punya penyakit. Galatia pasal 3 nomor 13. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Jadi ngeri. Kalau ada orang-orang yang menuduh agama Islam itu agama khayalan, mereka harus bisa membuktikan seperti Unidiva apa yang pernah dihayalkan secara visualisasi oleh umat Islam. Ajaran Islam itu mana yang khayalannya imajinasi. Kalau Edis itu kan punya gambar Tuhan yang ternyata menurut ilmu, menurut data itu adalah hasil imajinasi para seniman. Yang kedua,
halusinasi itu muncul dari orang-orang yang memiliki gangguan psikologis, gangguan tubuh. Nah, apakah iya Nabi Muhammad punya gangguan psikologis? Ya tunjukin data-data dan indikatornya. Kalau Paulus itu secara ilmu psikologis bisa diduga punya penyakit psikologis karena dia tadinya itu seorang penjahat yang banyak membunuh orang. Nah, itu bisa mengganggu mental seseorang karena tidak diterima di lingkungan, lalu ketika dia ingin mendapatkan pengikut, ya bisa dia langsung berubah secara drastis psikologisnya. Dan dia juga punya penyakit dalam dirinya. Seperti itu. Ya, jadi ketika ada yang nuduh-nuduh Islam itu hayalan saja, hati-hati saudaraku. Nanti kalian menjerit sama saya nanti. Terkaing-kaing nanti. Kalau Unirifa mah ngomong pakai data. Unirifa tidak terbiasa kayak teman-teman Kristen yang biasa nuduh-nuduh itu ya. Nggak bisa, Unirifa Islam. Bisa nggak boleh begitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ajaran hayalan itu di mana kalian bisa tahu. Kita nggak perlu sebutkan nama agama tertentu, brand tertentu, tapi kalian tahu ajaran hayalan, ajaran yang muncul dari imajinasi. Ya, ajaran halusinasi muncul dari orang yang berpotensi halu, begitu ya, seperti itu. Masuk ke psikologi agama, ya nanti saya memang tertarik membahas psikologi dan agama, makanya saya tadinya tuh prodinya PAI, karena di PAI itu lebih banyak membahas psikologi, kemudian pindah ke komunikasi penyiar Islam, dan insya Allah saya akan mendalami itu. Dia saya lihat dulu nanti studi apa yang relate dengan aktivitas saya, sehingga keilmuan yang saya dapat itu betul-betul tervalidasi secara ilmiah, begitu. Ya, silakan kalau ada teman-teman Kristiani yang ingin bertanya, ya naik ke atas dengan catatan bahwa data seperti saya, bahwa antitesis membuktikan bahwa apa yang kami indikasikan itu salah, dan tesisnya dihancurkan dengan antitesis ya, bukan dengan congortologi, apalagi monyontologi, nggak dipakai di sini. Ini room Islam. Room Islam ini kaya literasi. Di sini harta yang paling benar, yang paling berharga adalah literasi. Literasi itu bukan cuma sekedar tertulis website dan situs ya, kita juga harus konfirmasi. Kayak Liputan 6 ini, dia punya badan ininya nih, badan hukumnya nih, karena kalau misalnya ini menyebarkan kabar hoax, ini bisa dituntut Liputan 6 ini. Begitu juga dengan Sarapan Pagi Biblika nih, kalau Berita Wahyu menyampaikan sesuatu yang nggak benar, dia bisa dituntut. Dan kita hanya mengutip, dan kayak saya mengingatkan, saya orang yang sangat skeptis, saya tidak terlalu percaya dengan situs dan website, tetapi itu salah satu referensi kita juga. Namun kita harus kritis. Saya lebih percaya kepada jurnal ilmiah, karena jurnal ilmiah itu melalui proses yang metodenya akademis sekali. Seperti itu ya anak bunda ya. Silakan Cak, mungkin ada yang mau naik, silakan naikin. Caranya nggak ada. belum ada bunda, belum ada. Nah. Ada, kita pindah ke tema satu lagi, analogi kelamin, tapi kita jaga untuk tidak kena ban karena kita tidak akan tunjukkan gambarnya. Oke? Baik, kita pindah lagi ke tema selanjutnya teman-teman. Ada tema yang saya akan ulang-ulang terus supaya kalian memahaminya. Teman-teman, selama ini umat Kristiani suka menuduh bahwa batu hajar aswad itu sama dengan kelamin perempuan. Padahal saya sudah mencari artikel dan mencari karya ilmiahnya, tidak dapat satupun ulama yang pernah memvisualisasikan, terminologikan, memetaforiskan, menganalogikan batu hajar aswad itu memang adalah batu yang datang dari ada kaitannya dengan misfi, dan lagi pula tidak mirip dengan misfi ya. Saya nggak tahu, mungkin orang Kristen yang perempuan misfinya sebesar itu ya. Setahu saya misfi nggak kayak gitu bentuknya ya Cak ya, gede lubang begitu. Nggak tahu ya Cak, itu misfinya siapa ya. Maaf ya Cak, kan kita perempuan nih Cak, kita kan tahu nih bentuk misfi nih. Nggak ada yang kayak batu hajar aswad itu ya. Mungkin misfinya orang-orang Kristen yang nuduh-nuduh kali ya. Mungkin ya Dek, yang lubangnya sebesar itu ya, nauzubillah min dzalik ya. Setahu saya misfi nggak kayak gitu sih. Nah, ya gitu ya Dek. Tapi kalau ini bukan tuduhan sayang ya, ini adalah data. Saya akan kutipkan literasinya. Mungkin gambarnya hanya sekilas saja. Ini bukan gambar misfi ya. Kalian tahu lambung Yesus itu? Cak, tahu lambung Yesus yang bekas luka? Itu pernah divisualisasikan seperti vulva atau misfinya wanita. Ya, itu pernah. Dan itu sekolah-sekolah mengatakan bahwa itu memang ada diterminologikan atau dialegoriskan atau difilosofikan dengan vulva, karena keimanan yakin lahir dari situ Yesus begitu-begitu lah ya. Dan itu bukan kata saya,
Itu kata siapa? Kata artikel yang kita baca. Jadi sejarah ini menyakitkan banget bagi teman-teman kita Kristiania. Nih ya, kita baca di sini. Oke. Many have also argued the words represent a sort of gender fluidity of Christ as the embodiment of the human race. This is a departure from the many depictions of him with capek kali bahasa Inggris. Aku lagi belajar bahasa Inggris emang, tapi malas juga ya. Salah-salah bahasa Inggris itu nggak enak banget loh membiasakannya. Nah ternyata teman-teman ya, banyak ini faktanya organ reproduksi perempuan yang sering dikaitkan dengan mulut neraka atau rahang neraka yang beberapa bahkan menganggap dosa asal ditularkan melalui vagina. Pertama ada kaitan dulu dengan vagina, kemudian kita lihat di sini bentar, ada lagi, kita pakai data dulu. Nah kemudian kita lihat di sini vulva. Oke. Vulva ini data. Oke, teman-teman kalau mau data ini dari messinesichic.com ya. Ini ya. Ini aku bacakan di sini. Jadi kalian bisa tahu. Enak banget kalau udah ngerti bahasa Inggris keseluruhan ya, Cak. Jadi bisa ini nanti insya Allah deh. Nah, bayangkan Anda sedang membolak-balik buku doa Kristen abad pertengahan seperti yang biasa Anda lakukan, dan tiba-tiba menemukan ilustrasi aneh di antara doa-doa dan mazmur. Mau tahu gambarnya? Ini dia gambarnya. Ini ya. Tara, mirip banget kan? Ngeri. Ya. Yang jelas-jelas menyerupai alat kelamin perempuan. Nah, ini dikatakan ya, ini bukan saya yang ada-ada loh. Tidak ada ya, nih ya. Bayangkan Anda sedang membolak-balikan buku doa Kristen abad pertengahan seperti yang biasa Anda lakukan, dan tiba-tiba menemukan ilustrasi aneh di antara doa mazmur yang jelas-jelas menyerupai alat kelamin perempuan. Suara omelan di kepala Anda menyuruh Anda segera menyingkirkan pikiran itu, namun Anda tidak sendirian. Penggambaran luka Kristus yang berdaging dan penuh daging itu benar-benar menyerupai vulva raksasa. Vulva, tahu arti vulva? Ya, bagian dari vagina. Dan ternyata teks-teks renungan Kristen penuh dengan ilustrasi seperti itu. Oh my god. Oh, ini juga gambarnya. Ngeri. Ya. Buku-buku doa harian merupakan buku-buku paling populer bagi kaum awam di akhir abad pertengahan dan Renaissance. Tetapi pada masa sebelum mesin cetak, para donatur kaya juga memesan buku-buku doa yang dibuat khusus dan indah secara visual oleh para seniman terkemuka. Puluhan ribu buku masih ada hingga saat ini. Sebagian besar berasal dari abad ke-13 dan abad ke-16. Berisi serangkaian doa yang harus dipanjatkan sepanjang hari. Siang dan malam merupakan hal yang umum untuk menemukan karya seni yang menggambarkan 5 luka kudusnya, yang kelima disebabkan oleh tombak suci atau dikenal sebagai tombak Longinus yang menusuk lambung Yesus saat itu tergantung di kayu salib. Berwarna daging cerah, beberapa di antaranya mungkin tidak terlihat aneh dalam lukisan George O'Keeffe yang sangat sensual. Ini dia ya. Mereka membangkitkan bentuk mandorla, kata Italia untuk kacang almond ya. Aduh, kacang. Sebuah oval yang sering membungkus Kristus atau Perawan Maria dalam ikonografi periode ini. Rekan penulis Solus Jesus A Theology of Resistance, Emily Swan menulis, para ahli abad pertengahan berspekulasi bahwa luka itu digambarkan sebagai celah di sisi Yesus yang memancarkan darah dan cairan bening, menyebabkan beberapa mistikus membayangkan celah tubuh lainnya. Ya tahu ya, celah tubuh lainnya memancarkan darah ya dan cairan bening. Para sarjana agama telah memperdebatkan signifikansi mereka selama bertahun-tahun. Faktanya bidang studi yang berkembang berfokus pada bagaimana penggambaran ini mewakili pemahaman yang lebih aneh dan erotis tentang kekristenan dan kisah Yesus. Ini dia gambar, aduh yang gak enak banget ya. Swan melanjutkan dengan menjelaskan bahwa Kristus melambangkan pemberi kehidupan dengan kebangkitannya, mirip dengan reproduksi perempuan. Wah. Siapa bilang
Ya, siapa bilang cairan-cairan itu tidak dimaksudkan untuk mewakili ASI, darah menstruasi, atau cairan ketuban saat melahirkan? Banyak cendekiawan justru menghubungkan persalinan dengan kelahiran gereja Kristen oleh Kristus. Gagasan tentang luka lambung Yesus yang seperti rahim kemudian mendorong para seniman untuk menggambarkan seorang perempuan entah bayi atau dewasa yang dilahirkan dari luka itu. Kata Swan, tradisi penggambaran Kristus sebagai sosok keibuan di akhir abad pertengahan ini muncul selama kebangkitan mistiskus perempuan seperti Catherine dari Siena yang menerima stigmata sebelum wafat. Jadi itu ada ya. Tuh. Aduh sempit banget apa itu? Aduh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu. Bahkan ada beragam kisah abad pertengahan tentang orang-orang yang terangsang oleh gambar-gambar Kristus. Tulis Saxon yang menambahkan. Aduh, terangsang. Aduh ya ampun. Karena orang-orang yang menggosok atau menyentuh gambar-gambar mirip vulva dalam manuskrip ini adalah orang-orang dari semua gender. Ada sejarah aneh tertentu yang terungkap dalam pertemuan erotis dan sensual dengan kulit ini. Saxon juga menunjukkan bahwa ini bukan satu-satunya contoh anatomi perempuan dalam ikonografi dari masa itu. Grottek arsitektur yang ditemukan di sebagian besar Eropa yang dikenal sebagai Sela Nagik adalah ukiran figuratif perempuan telonjong yang melindungi bangunan, termasuk banyak gereja sekitar abad ke-11. Dan kalian tahu gambarnya apa seperti apa? Cara apa ini? Gambar perempuan yang pegang kelaminnya lalu ditarik. Jangan dihayalin ya. Gak boleh, itu terowongan ya. Figur-figur tersebut memiliki vulva yang dilebih-lebihkan, seringkali terbuka dengan tangan dan mungkin berfungsi untuk mengusir roh jahat. Mirip dengan sepupu Gargoyle, mereka mengerikan. Rencana penjara yang dikenakan saat ziarah ke tempat suci terkadang menampilkan vulva dan penis. Aduh, apa itu maksudnya? Aduh. Termasuk beberapa yang bersayap mirip dengan luka-luka Kristus. Ya, jadi lukanya dibikin kayak itu. Makna rencana penjara ini telah diperdebatkan dengan beberapa yang menggambarkan sebagai lelucon abad pertengahan yang kafir, yang lainnya menghubungkan cerita pulpa khususnya dengan harapan kesuburan perempuan. Jadi artinya analogi kelamin dan hubungan seksual dalam agama Kristen itu bukan hal yang aneh. Di abad pertengahan bahkan kacang almond dijadikan sebagai lambang luka Yesus. Kacang almond konon. Suka kacang nggak kalian? Kalau misalkan minum kopi disebut ngopi, Greg jujur ya, kalau minum kopi disebut ngopi, kalau makan kacang disebut ngacang. Lanjut. Ya. Tema selanjutnya kalau tidak ada penanya, kita langsung ke tema selanjutnya aja. Ada penanya? Oke. Nggak ada. Ini sebentar Uni, Caca iklan dulu sebentar ya, jadi kalau sebentar ya. Ya, teman-teman 263 mata memandang, dikencengin dulu teman-teman, tap layarnya, di share, di posting ulang. Terus yang belum follow Uni Ripa, di follow dulu teman-teman. Itu kok dari tadi ini 261 masih cuma satu itu koin di atas itu. Ayo teman-teman di follow dulu teman-teman, di follow Uni Ripa. Soalnya Uni ini akunnya sering ketombak sama tentara Romawi teman-teman. Ayo di follow dulu untuk memperkuat akun Uni Ripa, terus memperkuat algoritma room kita juga. Yang belum absen lock orange, absen dulu teman-teman, absen. Yuk absen yuk. Ya Oke ya teman-teman ya. Lanjut Uni. Lanjut. Gitu ya. Jadi tema saya untuk beberapa hari ini itu tentang analogi alat vital di agama Kristen, kemudian tentang itu tadi agama hayalan di Kristen dan agama halusinasi di Kristen. Kalau teman-teman sedang merasa keberatan dengan narasi saya yang mengcounter tuduhan dari teman-teman Kristen sendiri, silakan naik ke sini. Kalian kalau tidak berilmu bertanya aja. Kalau punya ilmu ya silahkan kalian diskusi sama saya dua arah. Seperti itu. Oh ya, ini mau pergi keluar sebentar lagi. Seperti itu. Monggo, Greg sama Cak dulu isi dulu biar Uni pokoknya materi aja. Nanti kalau Uni terlalu banyak bicara, Uni juga mau jaga. Nanti kebanyakan ngomong banyak salah. Nah kan Cak? Iya. Jadi Caca tambahin dikit aja buat
Jadi emang bener ya kalau mau dipikir-pikir ya teman-teman ya, emang Kristen ini ajaran khayalan, bukannya apa ya, tapi Bukan, jangan. Itu diksinya kenapa diperbaiki. sampai- Bentar, Caca. Caca diperbaiki dulu iya. diksinya. Karena bagaimanapun juga tidak semua Kristen yang ajarannya hayalan. Caca harus mengambil diksi yang tepat supaya tidak terjerat hukum. Contohnya gini, kalau kita bilang Kristen ini ajaran hayalan, maka Kristen ini banyak deh. Kristen yang mana dulu? Kristen Katolik, Kristen Protestan. Nah, nanti Caca kena delik umum. Jadi Caca harus jelaskan secara spesifik. Yang hayalan yang mana? Contoh, gambar Yesus itu adalah imajinasi atau hayalan, itu betul. Karena itu imajinasi itu kan hayalan. Kemudian patung Yesus itu imajinasi dan hayalan. Karena memang tidak ada patung yang gambar Yesus tuh nggak ada seperti itu sebenarnya gitu. Jadi Ica harus hati-hati dalam diksi dan narasi. Kenapa? Kita tidak tahu ada orang yang punya niat jelek dan buruk nanti malah dijadikan sebagai bumerang buat Ica. Ya, ini harap kita tidak ada yang terjerat dalam kasus ranah penistaan agama sama sekali. Gunakan kata yang yang bisa jadi atau kira-kira atau terindikasi, itu lebih tepat karena itu analisis rasio bukan statement. Kalau statement pribadi nanti diminta pertanggungjawaban, nanti harus bisa buktikan keseluruhan ajaran Kristen itu hayalan begitu. Baik, siap nih. Sebelum Caca lanjut, kayaknya ini ada tamu nih. Iya, Opa, monitor Opa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Opa. Selamat gabung Bang. Pak. Iya. Iya, Opa Opa, ada senang sekali. yang mau disampaikan, Opa? Islam Opa ya, Islam Muslim. Opa ya? Opa Islam, Ya, Muslim. Salam, Opa, Opa. terima kasih sekali. Ada Bang Zuma, Yusuf PI, PI, Uni Rifa. Sehingga Opa udah hampir 60 tahun usia ya. Opa mendapatkan adanya pencerahan, menambah wawasan. Jadi sedikit nyerocos Opa, cuma 1 menit aja. Jadi Nggak apa-apa Opa. jadi kita selama hidup kita itu punya kewajiban ya untuk melihat, mencari kebenaran dari sebuah ajaran atau agama. Dan Opa sangat setuju sekali kita membuka ya, kosongkan gelas untuk melihat case by case, ayat per ayat di dalam kitab sucinya itu sendiri, tetapi tidak memperbandingkan agama karena itu akan lebih mengarahnya ke sara. Tetapi kalau mengkaji seperti Uni itu, Opa setuju sekali. Jadi dari situ kita bisa lihat, oh seperti ini ya kualifikasi kitab sucinya, baik dari Islam, Protestan, ya kan, Kristen, Katolik, Pantekosta dan lain sebagainya. Opa terima kasih sekali ya Uni, Ca, Bang Greg ini Terima kasih. sahabat Opa. Dan Opa support, ini bagus sekali karena memang kita membutuhkan Masih sudah mampir. secara objektif apa isi di dalam kitab suci, ya kan? Kita bisa melihat seperti apa. Opa menggarisbawahi akan ada perbedaan kitab suci yang berdasarkan kalam ilahi dengan kitab suci karangan manusia. Sekarang itu kan negara-negara barat juga sudah mulai membuka mata. Oh, ternyata ini hanya karangan manusia. Kalau berdasarkan kalam ilahi, maka isi dalam kitab sucinya itu bersifat permanen. Tidak ada revisi. Tetapi kalau karangan manusia itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itulah yang menjebak pola pikir. Makanya Opa seringkali muter-muter di API, apologet ini. Opa melihat adanya pola pemikiran yang non-muslim mengkondisikan Tuhan itu seperti manusia. Karena pola pikirnya ya terbatas manusia. Jadi itu yang pertama Opa lihat, itu non-muslim itu melihat, mengkondisikan Tuhan itu seperti manusia, ada tangan, ada kaki, ada wujud.
ada visi kan gitu nih. I Iya. appreciate you nih. Jadi itu yang pertama kali, sehingga mereka mencoba memunculkan sosok untuk bisa dipahami secara logika. Padahal kita mendapatkan kalam ilahi itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dibuktikan, tetapi Betul, kita betul. melihat sebuah fenomena itu konsisten tidak dari satu ayat ke ayat yang lainnya di dalam kitab suci. Dan poin yang kedua Opa lihat Uni, jadi yang non muslim ini terlihat sekali bergeser dari ajaran apa ibaratnya ya, Taurat Dari ajaran ya kan? ini memang secara ilmiah diakui, mohon maaf saya potong. Kalau Ya, kita ya, bicara Uni. kaidah ilmiah secara historis, fakta dan juga klaim dari komunal tertentu yaitu orang-orang Yahudi, memang diakui bahwa Kristen itu keluar dari pemahaman Yahudi, sudah tercabut dari akar Yahudi karena memang tidak ada lagi yang identik dengan keyahudian seperti konsep ketuhanan, di mana setuju. konsep ketuhanannya orang Yahudi itu monoteis murni, tidak Ya. punya Tuhan lain selain Tuhan yang disembah, sama seperti Islam. Dan di Kristen justru memiliki paham Tritunggal yang muncul dari pengajaran Tertullianus. Ya. Jadi kalau dibilang dia keluar dari jalurnya keyahudian itu telak dan fakta, dan itu nggak bisa dibantah. Dan biarkan mereka menilai sendiri itu Uni tanpa dari kita, ya kan? Nah, yang Opa lihat Uni dari Yahudi itu, Bani Israel, Opa melihat ada tendensi merubah konsep ketuhanan itu mengarah ke konsep dewa, dewa Ya, Zeus, kalau kita dewa lihat sejarah, apa. betul. Apa kalau kita Jadi- belajar sejarah sebelum Tertullianus itu menjadi seorang Kristen Trinitas, dulu orang-orang Romawi itu ada konsep ketuhanan Triad Capitoline. Ada namanya itu, Triad Capitoline. Lanjut apa? Ya, Opa sih secara awam melihat, karena Opa ini menyimak, bukan sepandai atau sehebat Uni dan teman-teman lain, karena Opa tidak begitu hafal, tetapi secara logika Opa melihat ada pergeseran dari konsep ketuhanan, ya, ketuhanan Maha Pencipta mengarah ke kehidupan orang Romawi, Yunani yang mendewakan sesuatu. Jadi ada sosok, ada wujud yang dilihat. Kalau setahu Opa dari sejak Opa kecil, kalau konsep kita itu kan wujud kidam bako, ya kan? Nah, itu tuh mereka luput di sana. Tetapi inti ceritanya, sharing dari Opa, kita membahas bagi yang lainnya seperti yang Uni itu digali terus, speak by data, dan biarkan mereka melihat sendiri. Dan satu hal yang izin Uni Opa koreksi sedikit untuk kesempurnaan, jadi banyak apologet itu seringkali menimpali sebuah materi yang dibahas. Kalau menurut Opa Uni, ya ini sih menurut Opa, kembali ke kalian yang memiliki konsep, sebaiknya kalau mereka berbicara, biarkan mereka bicara Uni. Semakin banyak mereka bicara, sehingga kita bisa membaca konsep ketuhanan dan isi pola pikirnya. Biarkan dia selesai. Jangan kita bikin tantrum karena luput. Opa sebagai katakanlah pemirsa Siap. mempelajari itu jadi agak sulit menangkapnya Udi. Ini sekedar masukan siap. dari Opa. Itu namanya eksplorasi pemahaman mereka tuh. Itu jadi metode seperti itu pernah saya lakukan ketika saya memang ingin mengeksplor mereka, maka saya mempertanyakan kepada mereka sehingga mereka leluasa untuk menjelaskan. Biasanya di sesi-sesi tertentu saya adakan seperti itu. Contoh kayak Gumasak dulu pernah kita lakukan, dia menjelaskan semua yang dia pahami. Begitu juga dengan Luga Tambunan,
dan begitu juga dengan orang Kristen lain. Nah, kenapa saya menghentikan mereka untuk mengekspor pemahaman mereka? Pertama, dalam ranah Islam, Opa, kita tidak boleh mengizinkan orang jahil banyak bicara di forum-forum yang memang kita berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa, karena seandainya nanti ada 1, 2, 3 orang yang terpengaruh dengan kejahilan mereka, tanggung jawabnya nanti ada di diri saya gitu. Saya yang makanya dalam Islam itu kan ketika kiamat terjadi ketika seseorang itu dibiarkan bicara banyak sementara dia tidak ahli dalam hal itu. Makanya metode dakwah saya adalah dengan mengizinkan mereka bertanya sepuasnya tentang Islam. Terima kasih banyak Pak ya udah kasih topinya juga. Maka tugas saya adalah menjelaskan kaidah Islam dulu. Jadi prioritas saya nomor 1 itu adalah menjelaskan kesalahpahaman mereka tentang Islam dulu. Nanti di sesi selanjutnya kalau saya bertanya kepada mereka, mereka punya wawasan ilmu atau tidak, ya kalau mereka tetap banyak kan yang maksa ingin dijelasin kan, akhirnya saya biarkan. Nah di situ nanti saya bagian menanggapinya, menanggapi dengan rasio, pertanyaan-pertanyaan rasional. Cuman saya menghindari itu karena biasanya kalau itu dibiarkan lama, ujung-ujungnya akhirnya saya debat kusir gitu. Saya menghentikan itu. Ada hal yang spesifik ya, berbeda nyata itu beda sekali dari apologet Islam, Muni dan kawan-kawan Bang Greg semua itu membicarakan itu dalil, data. Sementara yang non Muslim kebanyakan itu lebih sifatnya ngarang bebas. Kalau asumsi liar. Kalau sebuah kebohongan itu dibangun, pasti membutuhkan penjelasan-penjelasan yang panjang lebar untuk mendukung sebuah katakanlah statement awal. Itu kelihatan sekali kalau secara psikologis bahasa Opa itu melihat. Nah, pada saat Islam ya mengkaji Bible itu membicarakan ayat per ayat. Ya kan, atau materi per materi, itu Opa sangat suka sekali karena seumur hidup Opa tidak mau juga mengkaji atau tidak ada waktu untuk mengkaji agama lain. Nah, dengan adanya pembahasan lintas agama ini bagi Opa mendapatkan sebuah pencerahan Uni. Opa terima kasih sekali kan. Ibaratnya kalau usia Opa ini injury time. Opa seringkali mengikuti ya dari Bang Zuma dan Uni. Insyaallah mudah-mudahan. Ya Bang Greg. Sama tapi ada lagi. Izin Uni. minta maaf. Kalau boleh saya tahu, Opa kayaknya dari background akademisi juga kayaknya kalau saya boleh menilai. Iya. Kalau boleh tahu bidang kajiannya apa? Kalau Opa bukan akademisi institusi institut atau pembelajaran, tidak. Opa di bisnis, finansial, ya. Dan Opa belajar keislaman itu dulu sampai Opa buat pakai jubah itu kira-kira tahun 84 sampai kira-kira 8 fase hijrah ya? 90. No, Opa turunan Islam, Opa turunan Prabu Siliwangi. Oh ya, iya. Jadi Opa dulu di Bogor, kuliah terakhir di IPB, kerja sekarang pensiunan dari Bank Negara Perbankan, Financial Services, dan di TikTok Opa mengerjakan affiliate bisnis. Dan dulu itu Uni sampai salam kenal Opa, ya Opa ya. Salam kenal Uni, dengan senang hati Opa. Saya juga orang yang sangat tertarik dengan bisnis dan saya juga dengan Uni. Waduh. Uni, ya. Saya tuh senang ngobrol bukan hanya sekedar skalanya di Islam. Islam itu kan luas karena kan kita ini syariat Islam itu kan mengatur seluruh aspek kehidupan. Nah, jadi saya juga sangat-sangat ingin para apologet ini secara finansial tuh mereka teredukasi, Opa. Makanya saya itu punya ide dan gagasan, ada program Mesia.org itu salah satu program di mana kami uang saya kan dari YouTube itu saya alirkan ke sana itu untuk sedikit kita keluar dari konteks pembicaraan Opa, karena kalau saya bisnisnya saya juga sangat tertarik nih. Maka saya ingin para apologet itu secara mereka bukan hanya kuat secara ilmu dan fisik juga, tapi secara mental dan juga finansial. Nah, jadi makanya saya bukan hanya sekedar ini aja yang saya dalamin, tapi dia juga mencoba untuk
mengajak para apologet ini mereka juga kuat secara finansial, entah mereka berbisnis apa gitu. Itu juga yang Bang Zuma inginkan dulu, dengan kami pernah bicarakan ini dulu gitu, bagaimana para apologet ini mereka tuh nggak hadir ke ruang publik ini untuk cari koin. Kenapa? Justru kalau Opa lihat ada kejadian di lingkungan apologet itu seperti kejadian Logika dan Umar Valen yang pada akhirnya malah menjadi penyerang dari para apologet. Dikarenakan itu uang. Belum lagi kalau Opa lihat bagaimana Kristen sekarang ini kan hancur lebur gara-gara donasi-donasian, rebutan donatur. Nah, saya malah mengimbau, ingin ingin mengajak dan juga ingin membuat mindset kita ini pendakwah. Kita ini bukan penjual agama. Dan kalau kita bicara pendakwah itu tidak digaji oleh manusia, tapi digaji sama Allah langsung. Nah, saya ingin memapankan itu, makanya kemarin saya punya program itu Mesya.org Opa, karena Opa pernah dari perbankan, mungkin nanti bisa kasih inilah insight buat saya mengatur keuangan, karena saya ngatur keuangan para umat sekarang ini. Jadi uang yang ada di saya itu uang umat yang saya masih ini nih, saya mau uang ini tuh tidak sia-sia dan betul-betul ini. Nanti kita bahas itulah next time kalau Opa punya waktu. Dengan senang hati Uni. Jadi izin Opa ngasih insight. Opa dulu sempat 14 tahun di Banjarmasin. Banjarmasin itu ada sekumpulan keluarga Muslim yang terkumpul di Martapura, namanya Sekumpuo. Nah, di sana selain juga syiar Islam, mereka membangun juga perekonomian, finansial bisnis. Mereka pada kaya-kaya Uni karena ada semacam sebuah persatuan, bukan persatuan sekongkolan nggak benar, tetapi ada sebuah kekuatan komunitas, tetapi berbisnis dengan siapa saja Uni. Gitu Uni. Berbisnis dengan siapa saja. Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Jadi Allah kita suka dengan orang kaya yang menyembunyikan jati dirinya, Opa. Karena kita berdakwah ini kan, contohnya saya ini Opa akan lanjut studinya, dan itu butuh uang. Betul. Tentu saya harus punya uang. Fasilitas dan sarana saya untuk menjaga diri saya, ya saya misalnya perempuan yang dibenci banyak orang, untuk sewa bodyguard kemana-mana nanti misalnya kan butuh uang. Jadi artinya betul. Ini yang saya mau terapkan kepada para apologet. Jangan menyepelekan karena kalian tuh bukan pendakwah yang biasa. Mungkin kalau Opa lihat kan para apologet ini dikira mereka cuma konten kreator ya, padahal enggak, lebih dari itu. Mereka adalah orang yang banyak dibenci, akan diserang, akan dimatikan, akan dilakukan apapun. Maka mereka harus menjaga diri mereka, marwah mereka, dan finansial mereka. Nah ini Opa, aku belum punya konsultan keuangan. Aku belum, karena kami punya program ini pengurusnya salah satunya Ca. Jadi dia bagian keuangan aku. Dia yang melihat uang masuk dan uang keluar, dan kita tuh berusaha untuk setransparan mungkin karena ini uang umat, uang kita bercampur bergabung di situ. Nah, jadi mungkin suatu saat Opa kalau misalnya nanti kalau punya waktu kita ngobrol-ngobrol masalah atur keuangan dan segala macam. Tapi udah nanti aja. Balik ke ini tadi Opa tadi akan lanjut. Sedikit Uni, dengan senang hati Opa kalau memang diperlukan Opa memberikan guidance, konsultasi di bidang finansial karena di situ kelebihan Opa. Sementara Opa belajar dari kalian bagaimana mendalami agama, baik lintas agama maupun Islam itu sendiri. Udah pastilah ya, Opa udah injury time Uni. Nah, yang Opa kalau memang nanti dari kelompok Uni ada para apologet, nanti kita ada diskusi khusus di sana, mungkin Opa dengan senang hati akan memberikan masukan dan juga clue-clue serta peluang-peluang Uni. Yang jelas ya, bagi orang-orang atau komunitas tertentu cari uang itu sulit. Tetapi sebetulnya uang itu mudah didapat sepanjang konsep dan adanya saling memadu kekuatan, harmonisasi dan resonansi. Nah, seringkali yang muncul di Islam Muslim itu sendiri yang Opa lihat, ya seringkali ada terkesan orang yang memajukan finansial bisnis itu cenderung kayak model dimusuhin.
gitu loh. Dan juga mungkin karena kapasitas mereka tidak bisa membangun perekonomian, seringkali orang berlebih dananya itu dikejar dari sedekah. Padahal sedekah itu bersifat pribadi. Nah, daripada seperti itu yang nggak jelas nggak pasti, lebih baik kita membangun sendiri dari komunitas yang sehati sejiwa dengan membangun apa nih yang bisa digarap. Banyak sekali Uni. Opa ini banyak ide, sejuta ide. Opa di Indonesia itu izin Uni sekedar berkenalan kita di TikTok Ya, ini. siap. Mungkin Opa nggak sopan ini off Enggak lah. Enggak. cam. Kita juga enggak formal-formal, tapi enggak apa-apa. Silakan, Op. Jadi Insya Allah, Masya Allah. Besarkan gede. nggak Uni aja. Opa sebagai ini Iya. aja. Jadi Turunkan stikernya. yang Opa lihat itu Uni sekarang itu adalah kebutuhan bagaimana membangun. Dulu itu Uni sepanjang Opa dulu itu sempat keras juga ya. Itu Al-Qur'an yang dari Depak yang warna biru itu dulu selalu di tangan Opa Uni. Ya, pokoknya kalau orang ngambil jilbab itu Opa kejar dari Anissa lah, apa Corona itu sampai ke mall pun Opa pakai ubel-ubel tuh Uni. Wah, baju gamis. dulu Iya, ya. iya. Tapi Opa masuknya di sanlat-sanlat saja. Nah, Masya Allah. dulu Opa banyak dulu itu di Al-Ghifari Uni, IPB Al-Ghifari. Cuma waktu itu Opa melihat ada tendensi sedikit agak miss. Jadi Opa tidak mengembangkan di sana karena ada tendensi Uni mungkin lebih paham lah ya secara historical apa yang terjadi di Al-Ghifari di IPB dulu. Ada Masjid Iya. Al-Ghifari, terus di Parung, di Ciputat itu Uni dulu, dan sampai berkembang LDII dan lain sebagainya. Jadi kembali ke pokok bahasan tadi Uni, Opa appreciate kita bertitik pokok pada kupasan Uni. Itu Opa senang sekali dan memang umat Islam sendiri membutuhkan pencerahan di sana. Gitu Uni. Dan dampak dari kegiatan apologet ini sampai Bang Juma sendiri dapat apresiasi dari Rabi ya, Rabi Yahudi dan banyak dari dari luar negeri itu. Mereka Opa dulu sempat izin Opa loncat-loncat, sempat terkesima dengan naik ya. Dokter minta naik. Ya, Ya. itu Opa betul-betul ini sekali begitu hafal dan precisely menyampaikan itu dari Bible maupun dari Al-Quran. Luar biasa. Nah, izin dari situ Opa melihat itu memang kita membutuhkan bukan untuk menghujat, tetapi kita membutuhkan secara objektif loh. Ini loh datanya, seperti yang Uni liatin itu bagus tuh kemarin itu. Opa sendiri sampai kaget, loh kok bisa begitu ya? Gitu. Jadi speak by data. Jadi sebetulnya Opa lihat yang non Muslim yang sering dibahas Uni dan Bang Greg serta Bang Zuma Yusuf PI itu adalah Opa melihat sebetulnya dengan kupasan ini masing-masing personal bisa melihat musuh mereka sendiri ya kitab sucinya sendiri. Kalau yang sering dibahas Bang Greg dan Uni itu Opa melihat critical point momennya itu adalah pada saat penyaliban itu Uni. Dan begitu terlihat jelas di sana adanya Betul. peran seorang manusia yang pengen memiliki jabatan sebagai rasul, sehingga supaya bisa jadi rasul mengangkatlah yang tadinya nabi dan rasul jadi Tuhan, supaya ada posisi ranking di tengah di bawahnya.
Oke. Itu Uni yang Opa lihat. Kalau sesama Nabi Rasul kan nggak bisa. Iya, iya, Maka iya, betul. dijuallah Nabi dan Rasul ini dijadikan Tuhan supaya posisi dia naik jadi Rasul. Ada istilah psikologisnya itu sebenarnya Opa. Cuman saya kalau istilah sekarang tuh namanya pansos ya, panjat sosial ya. Nama pansos. orang yang kalau kita lihat tradisi agama-agama ini sudah banyak terjadi. Dulu ada Lata Mana Uzza itu sebenarnya nama orang. Lata Mana Uzza itu diawali dari nama orang kudus dulu, orang yang dikultuskan, kemudian diangkat menjadi dewa-dewa, sama seperti Zeus, sama seperti Hercules, sama seperti Minerva, Iya. sama seperti Jupiter. Jadi mereka itu adalah saya bingungnya kenapa Aristoteles tidak pernah disembah, itu agak bingung saya, apakah karena ada apa gitu ya. Cuman kalau sejarah agama-agama ini muncul dari orang-orang seperti kalau kita lihat di Siddhartha Gautama, orang yang dikultuskan ya, itu orang-orang yang memang dianggap memiliki implikasi baik buat psikologis, buat sosial, tataran sosial pada waktu itu. Pada waktu itu. Makanya saya bilang kalau kita bicara tentang kekristenan secara ilmiah, secara akademik, by historis, tidak bisa dipungkiri bahwa ada di dalamnya itu unsur sinkretisme ajaran. Dimana kalau kita bisa melihat, ya, dimana kalau kita lihat Paulus sendiri sebenarnya kan orang yang pengetahuan kita tentang Paulus itu hanya didapat dari surat yang dia tulis, bukan dari hasil kesaksian banyak orang tentang ini orang siapa. Beda dengan Rasulullah SAW, itu bukan hanya sekedar perjalanan hidupnya yang memang diwariskan menjadi budaya dan tradisi, tapi juga beliau tokoh yang satu-satunya. Beda dengan Yesus ya, Yesus itu kan nama Yeshua yang lazim dipakai. Kalau Nabi Muhammad kan yang memiliki sepak terjang menjadi mengaku sebagai Rasul ya cuman beliau, nggak ada lagi Muhammad lainnya gitu. Artinya secara spesifik merujuk kepada tokoh ini. Nah, dalam inskripsi, dalam dokumen-dokumen baik agama Islam atau eksternal Islam itu diakui bahwa beliau mengaku sebagai Rasul dan memang mempengaruhi banyak orang. Nah, Paulus dan Yesus itu hanya didapat secara spesifik dalam Biblos, yang mana Biblos ini sulit kita bisa katakan sebagai fakta sejarah karena tidak mengikuti kriteria fakta sebagai sejarah sebagai fakta. Nah, Bible ini kan anonim, penulisnya anonim. Cuman secara tradisi gereja menganggap penulisnya Matius, Markus, dan Lukas. Itu bukan karena pemahaman ilmiah, tapi karena doktrin. Ya, itu sudah jelas Keyakinan. kelihatan. Pokoknya yakin aja deh kalau penulisnya Matius. Ya, Tapi sebenarnya tidak tahu doktrin, penulisnya dogma. siapa. Manual script ini ditemukan kemudian tuh di abad pertama tuh cuma sedikit. Nanti abad kedua banyak, kemudian sampai di abad ke-10 sampai ribuan manuskrip. Kita nggak tahu datang dari mana. Nah, manuskrip kodifikasi kodek pertama itu pun adalah di abad keempat, bukan di abad pertama Yesus hadir. Artinya sebenarnya secara tekstual tidak ada bukti konkret bahwa Yesus dan murid-muridnya itu melakukan tulis-menulis. Nah, bahkan secara tradisi gereja sendiri pun diklaim, ini masih saya katakan klaim karena kan kalau kita bilang ini adalah sebuah fakta sejarah sudah bukti konkretnya, data-datanya. Diakui bahwa manuskrip ini atau Bible itu ditulis di abad pertama di tahun-tahun 60 sampai 80-an. Nah, salah satunya kita bahas surat Paulus. Jadi perkara tentang Paulus ini kita hanya tahu namanya sebagai Paulus, mengaku sebagai rasul, pernah bertemu dengan beberapa rasul lainnya, dan orang ini adalah orang yang membawa satu ajaran disebut dengan Kristen di Antioquia, dan itu termaktub dalam Kisah Para Rasul, yaitu surat yang dia tulis, surat yang ditulis oleh mungkin orang lain atau dirinya sendiri. Nah, kemudian kita tidak bisa mengatakan ini fakta historis, karena kalau saya bikin tentang diri saya bikin surat tentang diri saya, tidak divalidasi oleh orang-orang yang memiliki bukti konkret, itu kan bisa klaim. Nah, kalau Rasulullah itu beda. Rasulullah itu kehidupannya pernah disentil sama salah satu tokoh eksternal Islam, menjadi gubernur pada saat itu di zaman Khalifah Abbasiyah atau Umayyah ya, di abad ke-7, yaitu Yohanes Damaskus. Walaupun dengan narasi negatif karena dia berbeda keyakinan dengan Rasulullah. Artinya bukan tokoh yang fiktif. Arkeologi Rasulullah pun ada, sampai detik ini kita bisa menemukan inskripsi dan prasastinya.
Nah, bahkan tradisi yang diwariskan pun tidak ada yang bertentangan bahwa itu datang dari si A, si B, si C. Tetap datang dari Nabi Muhammad. Karya ilmiah manapun tidak mampu menunjukkan bahwa ada Muhammad lain selain Muhammad ibnu Abdullah yang bergelar Rasulullah. Beda dengan kekristenan, Yeshua itu banyak. Ada Yesus Barabas, Yesus bin itu. Ada lagi di abad yang menariknya apa? Di abad pertama di tahun ke-70 atau 60 lah kurang lebih tidak salah, ada namanya Yeshua bin apa yang mengaku sebagai nabi juga. Namanya sama persis. Nama sama persis. Saya lupa namanya itu. Dan dia bahkan bernubuat. Artinya kalau ada dua Muhammad dalam fase waktu tertentu yang sama abadnya, maka kita bisa meragukan ini merujuk kepada Muhammad bin Abdullah. Tapi itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad karena secara tradisi nama-nama seorang nabi itu bukan nama yang lazim dipakai oleh manusia lain karena itu pemberian dari Tuhan. Nah, tapi kalau Yesus itu adalah nama yang lazim seperti nama Bambang, Cahyono, Joko. Nah, maka kalau ada karya ilmiah seperti Tacitus dan Flavius Josephus, Tacitus ini seorang sejarawan Romawi menceritakan ada salah satu oknum. Jadi tidak dikatakan tokoh ya, karena dia oknum yang dibunuh, karena dihukum. Maka dia bukan tokoh. Beda tokoh dengan oknum. Tokoh itu adalah orang yang ditokohkan oleh masyarakat pada waktu itu yang memang mempengaruhi peradaban. Nah, Yesus pada waktu itu menurut Tacitus adalah oknum yang dihukum. Nah, menurut Tacitus, orang ini dihukum dan namanya Yesus dan tidak disebutkan Yesus bin apanya. Tidak disebutkan Yesus bin Joseph. Yesus itu banyak. Pada waktu itu ada Yesus Barabas, Yesus Ananias, bin Ananias kalau tidak salah. Yesus apa gitu. Ya, tunggu saya izin Uni jadi Opa hanya memberikan insight dari apa penglihatan untuk katakanlah menambah lagi kesempurnaan peningkatan kualitas dari diskusi. Izin Uni, Opa takutnya dipikir mereka Opa non Muslim, Opa Muslim ya, turunan 7 turunan Muslim, bahkan Bapak Opa juga ke haji itu sampai 7 kali ya. Tapi bukan yang apa namanya sektoral, tidak. Jadi Uni, Opa melihat itu kapasitas Uni Bang Zuma itu alangkah baiknya juga Uni ini perlu dikupas lagi. Izin Uni ya, ini masukan orang awam walaupun udah tue. Yang pertama itu adalah Rekonsil Nisea. Ya, 325 Masehi itu titik dasar yang kenapa ada terjadi perubahan besar. Izin Uni ini dari pendapat Opa yang awam. Jadi Rekonsil Nisea itu untuk bisa kita perdalam apa sih yang terjadi, karena di Rekonsil itu jelas adanya sebuah kesepakatan hasil musyawarah bagaimana membentuk ya agama dari Romawi, Yunani, Romawi terutama untuk bisa disejalankan dengan perkembangan kekuasaan kerajaan. Disitulah makanya ada tendensi untuk membuat sebuah agama yang bisa dianut banyak orang, dan dengan pasal-pasal dan dalil-dalil yang Uni sering sampaikan dan Bang Zuma serta Ustadz PI itu memperlihatkan sekali ya kan adanya gerakan itu. Kan ternyata sekarang itu kan ada izin, ada miliaran umat ya kan. Kita Islam Muslim di dunia ini sekitar 2 miliar atau 1,9 M. Sementara mereka itu sekarang itu Uni, Opa sering banyak masuk di beranda Opa, gereja-gereja itu pada tutup, bikin masjid, termasuk di Inggris, di mana-mana itu Uni. Sebetulnya kita orang Islam itu sekedar syiar, bukan mencari persepuluhan atau penghasilan, no. Iya betul-betul. Ya kan? Orang masuk Islam pun tidak pengaruh ke Opa, ke Banggrek, ke Uni. Kita sekedar menjalankan apa yang bisa kita lakukan, kan gitu ya. Kita tidak mencari uang di sana.
hanya murni memperlihatkan ini loh yang benar. Masalah keputusan terserah ya kan, kembali ke masing-masing. Ya kan, lakum dinukum waliyadin, ya kan. Betul betul. Jadi biar mereka, tetapi yang Opa sangat puas sekali itu pada saat Uni, pada saat Bang Zuba dan Apologet membuka gitu loh. Cuma di dalam penyampaian itu Uni izin kembali lagi, Opa seringkali melihat tantrum Uni. Memang kalau menurut Opa, tantrum itu biarkan dia bicara mungkin 1 menit, 2 menit, 5 menit, oke. Betul. Tapi dari sana kita bisa melihat kualifikasi isi memori otaknya, ada isi atau tidak. Kalau dia tidak dikasih kesempatan berbicara, maka dia merasa benar. Merasa benar. Betul betul. Dan kalau kita turunkan pada saat dia merasa benar, yang terjadi apa coba Uni? Main belakang. Iya betul betul, itu terjadi. Iya, main belakang karena dia tidak merasa tidak puas. Tetapi kalau tuntas, ya kan biarkan bicara lalu kita berikan, ya. Kalau kita berikan, apalagi waduh Uni kalian itu luar biasa, komputer aja kalah. Kalau komputer membuka ya materi itu perlu waktu jeda tuh. Prosesornya. Kalian itu bisa ngalir begitu aja. Amazing. I appreciate you all. Opa betul-betul dan berterima kasih ya, karena Opa masih punya usia untuk bisa mendapatkan informasi dari Uni dan kawan-kawan. Itu loh, Opa bukan memuji, tidak, tetapi appreciate, karena kalau speak by data, kebenaran itu selalu datang, selalu ada. Bentar Opa, saya potong. Ya, ya, Uni. Teman-teman di bawah jangan misunderstanding dengan yang disampaikan Opa. Opa itu mengatakan orang Kristen ini banyak tantrum. Nah, jadi biarkan mereka menyampaikan apa yang mereka maksud. Nanti kita yang meluruskan, itu yang dimaksud Opa. Jadi kalian di bawah, Opa tidak mengatakan saya tantrum, tapi Opa mengatakan orang-orang Kristen itu banyak tantrum. Jangan kalian salah paham, saya aja ngerti dengan sampaikan Opa. Nah, buat kalian yang di bawah yang mengatakan saya kurang tenang ketika berhadapan seperti dengan RK, mohon maaf, saya ini bukan nabi dan manusia hebat ya. Ini buat kalian yang di bawah nih, saya ini Uni Rifa. Tidak mungkin saya tidak bereaksi brutal ketika mendengarkan nabi saya dihujat. Mungkin kalau kamu bisa tenang, silakan kamu yang menghadapi mereka. Ini ada di bawah nih Opa. Saya itu bukan anti kritik ya. Saya itu punya 3 orang di belakang layar itu Opa, yang make up psikologi saya. Ada berapa tuh? Satu ada Cebi, ada 1 orang lagi, yang 3. Mereka tuh selalu pantau. Bahkan mereka tuh kalau mama saya 1 Opa. Jadi mereka lihat kalau saya sudah mulai tertrigger, mereka tuh langsung tuh chat saya itu. Sabar, tenang. Nah, butuh saya orang-orang begitu. Nah, tapi kalau teman-teman muslim di bawah misunderstanding dengan apa yang disampaikan Opa, lalu malah mengatakan saya tidak bisa tenang, ya jujur saya tidak akan bisa tenang menghadapi penghujat nabi saya. Mungkin kalau kalian bisa tenang menghadapi penghujat nabi kita, ya Anda wakilkan kami dong untuk menunjukkan cara lebih baiknya ya, saudaraku yang di bawah ya. Jadi Opa itu mengajarkan kepada kami supaya kami lebih mengeksplor pernyataan kaum kufar sehingga mereka itu kelihatan argumennya. Toh kita kan dokumentasi ini di YouTube. Paham ya? Seperti itu. Jangan gagal paham. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Opa. Silakan Opa lanjut. Iya. Ini masukan yang sangat positif teman-teman. Iya. Bisa kita gunakan ke depan. Jadi ada poin-poin yang Opa lihat bagus dan sangat mumpuni oleh apologet Islam. Yang pertama mengenai rekonsil Nisea. Yang kedua adanya pergeseran nilai Tuhan dengan bayangan seorang manusia dengan segala keterbatasan. Betul. Ya. Yang ketiga dampak dari sebuah pemikiran pasti membutuhkan penjelasan. Iya, betul. Ya kan, apa yang terlihat di mereka itu banyak penjelasan karena tidak punya pegangan yang kuat. Kalau Uni mah punya ini loh, gitu loh.
ya kan? Kemudian yang berikutnya Opa lihat lagi masalah kesaksian. Kalau kita Iya. di Islam itu masalah kesaksian kembali ke manusianya sendiri. Tuhan memberikan kalamullah itu sudah fix, permanen, tidak direvisi. Dan kita tidak akan mampu ya kan mengkaji Tuhan. Makanya banyak pertanyaan dari mereka, seperti apa wujud Tuhanmu? Lah bingung, kita juga, Opa juga yang ngedengerinnya bingung. Ya kan? Seperti apa, Nabi Musa apa Nabi Ibrahim itu yang naik ke atas bukit sampai Ya. apa namanya, muka Di dalam surat kepalanya. Toha itu. Ya, jadi Ya. saat orang Betul, ketemu, Sebenarnya kenapa kita bingung dengan pertanyaan mereka, Opa? Karena pertanyaan mereka itu masuk dalam logical fallacy. Namanya adalah mispremise question. Boleh dikatakan seperti itu istilahnya. Apa maksudnya? Pertanyaan yang keliru. Karena kalau mereka bertanya bagaimana wujud Allah, di Islam itu tidak pernah ada klaim dan statement bahwa kami mengetahui wujud Allah. Jadi kalau kita pertanyakan itu kan klaim ya. Kayak mereka mengaku gini, nabi-nabi kami punya saksi, maka siapa saksi nabi kalian? Nah, masalahnya adalah ketika mereka bertanya kepada kita siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu, mereka juga tidak punya parameter itu di agama mereka. Sama seperti ketika mereka menuntut kita untuk menunjukkan wujud Allah, mereka juga tidak tahu wujud Bapa seperti apa. Makanya mereka adalah logical fallacy. Jadi kenapa kita bingung? Karena pertanyaan ini bukan pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang datang dari misunderstanding tadi. Menurut mereka, Tuhan yang benar itu Tuhan yang berbentuk fisik. Nah, kan kita tidak sepakat dengan itu. Maaf saudaraku Kristen, mungkin itu parameter keimanan di kalian. Di kami, Tuhan itu tidak berbentuk fisik seperti yang bisa kalian inderakan. Tapi Allah itu ada, maksudnya ada, dia eksis. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, kita hanya bisa menjawab dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Apapun yang bisa kalian bayangkan di dunia ini, maka itu bukanlah Tuhan. Justru ketika kalian mampu membayangkan Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Nah, inilah yang sering sekali antara Kristen dan Islam itu bergesekan. Begitu juga dengan mereka bertanya pertanyaan. Mungkin kita juga orang-orang cerdas di antara kita akan bingung dengan pertanyaan sama seperti anak kecil, Opa. Kalau Opa anak kecil tanya nanti, itu kenapa ibu kita bisa punya anak? Ibu bisa membuat anak ya? Bagaimana kita bukan bingung karena cuman kita tahu ini orang kualitas pertanyaannya menunjukkan kapasitasnya. Siapa saksi yang melihat Muhammad SAW terima wahyu? Kata mereka. Lah, memang yang mengatakan bahwa Nabi wajib punya saksi manusia itu siapa? Gitu kan, nggak ada. itu Nah, dia. kecuali mereka menjawab begini. Nah, lalu mereka menjawab begini. Oh iya dong, kalau dia tidak ada saksi kenabian berarti dia palsu. Nah, argumen ini yang memporak-porandakan agama mereka. Karena ternyata saksi yang melihat Paulus ketemu Yesus tidak ada. Saksi yang melihat Yesus mendengar firman dari Allah Bapa tidak ada. Saksi yang melihat Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai tidak ada. Saksi yang melihat Abraham dipanggil Tuhan tidak ada. Saksi yang melihat Yakub berantem dengan Tuhan nggak ada. Maka ini yang terkadang umat Kristiani tidak pahami. Konstruksi kognitif mereka dengan kita beda. Sorry, bukan kognitifnya. Konstruksi berpikir mereka dengan kita itu berbeda. Landasannya Mereka memang terikat dengan beda. landasannya beda. Mereka terikat dengan doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berimanen. Padahal secara teologi itu masih jadi perdebatan. Secara kristologi itu masih jadi perdebatan. Di-mute dulu, Bro. Nah, tapi mereka sudah membawa konsep yang masih jadi perdebatan ini untuk diletakkan di ranah universal, lalu kemudian menganggap bahwa ini sudah pakem. Padahal tentang Yesus Tuhan atau bukan itu masih ada kemelut di dalam ranah iman mereka, Opa. Iya, Begitu. terlihat. Kurang lebih seperti itulah yang terjadi di lapangan. Betul, setuju. Obviously sangat jelas terlihat di sana antara landasan berpikir dari kalamullah dengan landasan berpikir pengarang sastra. Ya, kalau pengarang sastra tentunya perlu memerlukan ya kata-kata kalimat yang bisa menghimpun berbagai pemikiran. Kalau kalam ilahi tidak, jebret. Dan kita tidak bisa membahas
Hanya kita sebagai manusia melihat makhluk ciptaannya dan mensinkronkan dari satu ayat ke ayat yang lain. Izin Uni, Opa tambah lagi. Satu lagi yang menarik perhatian Opa adalah Opa dulu pernah mengikuti ISQ 165. Itu Opa sangat-sangat puas sekali pada saat dikupas mengenai Big Bang. Itu ada dalam Al-Quran, Opa suratnya lupa tapi bisa lihat di Google. Big Bang itu baru dibuktikan dengan teleskop Hubble tahun 1980. Sementara di dalam Al-Quran itu disampaikan, tahukah kamu bahwa dunia, bumi beserta seluruh yang benda-benda di langit itu sebetulnya berasal dari benda pejau yang kemudian pecah, dan pecahannya itu menyerupai bunga mawar merah mereka keminyakan. Dan baru terlihat Big Bang itu dari Hubble tahun 1980. Itu Uni izin dari Opa. Jadi keilmuan sebetulnya keilmuan itu adalah kebutuhan manusia untuk menjawab. Manusia tidak akan bisa menjawab semua. Jadi keilmuan itu mengikuti kalam ilahi, bukan kalam ilahi mengikuti keilmuan. Sepakat. Di situ berbedanya antara agama samawi yang memiliki kitab suci dan kitab suci pun kita bisa bedakan mana kitab suci yang firm, permanen, dengan mana kitab suci yang revisi. Jadi itu Uni banyak sekali event-event momen kejadian. Opa nggak mau terlalu lama ya menyita Uni, Opa mengganggu, tetapi ini sekedar masukan dari Opa, ya kan, seperti sungai dalam laut, api di laut, air laut tidak terpisah. Jadi itu tidak akan bisa dibahas. Opa sedikit. Saya potong ini karena saya tertarik. Saya baru excited kemarin, Opa. Itu excitednya tuh terlambat sebenarnya. Saya kemarin kan karena ada kepentingan untuk melanjutkan magister, saya harus menguasai bahasa Arab. Nah, jadi saya mulai sedikit-sedikit untuk belajar bahasa Arab, walaupun saya pernah. Tiba-tiba ketika saya melafazkan bahasa Arab dalam seluruh tubuh dalam bahasa Arab, ini kemarin kita bahas di grup, saya tuh shock. Saya pikir Al-Quran salah. Loh, kok kolbu itu ternyata bukan hati. Kolbu ternyata artinya jantung. Kaget dong saya. Loh, berarti selama ini saya salah. Hati atau dalam bahasa medisnya liver, atau jantung dalam bahasa medisnya itu heart, ya bahasa Inggris lah. Heart, ya. Itu ternyata punya makna arti yang berbeda dalam bahasa Arab. Saya pikir, wah, berarti salah nih Al-Quran nih. Kenapa? Yang membuat saya selama ini itu berpikir bahwa perasaan kita itu dipengaruhi oleh hati. Karena saya masih shock, saya pikir waduh, saya belum nggak bisa terima nih kenyataan. Karena orangnya saya berpihak kepada ilmu kan. Saya cari tahu, ternyata justru saya semakin shock. Selama ini saya yang salah, yang memiliki 4.000 neuron yang mempengaruhi kerja otak dan pengambilan keputusan dan amigdala kita, itu bukan berada di hati, tapi di jantung. Makanya di jantung itu, dinding pembuluhnya itu yang 40.000 neuron itu dikatakan punya otak kecil. Masya Allah, saya bilang tepat sekali. Coba, tepat sekali penggunaan Al-Quran menggunakan kata kolbu. Kolbi itu ternyata adalah jantung. Ternyata di dalam jantung itu ada yang namanya otak kecil dengan 40.000 neuron, saraf neuronnya. Dan ternyata hati tidak memiliki itu. Hati itu hanya hati itu fungsinya salah satunya adalah mengkondisikan zat-zat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sementara jantung itu terkait dengan fungsi otak juga, pengambilan keputusan, karena dia punya saraf 4.000 saraf neuron, dan itu disebut sebagai otak kecil. Makanya ketika Allah bilang di tangan Allah lah kolbu itu, kan kita bisa
hari ini tuh saya bisa senang, bisa marah, bisa benci, bisa mengambil keputusan. Itu bukan karena hanya ada di amigdala kita, tapi juga ternyata terikat ada dengan saraf dan saya belajar itu kemarin sampai takjub sampai saya bilang, Greg, ternyata kalbu itu bukan hati ya. Kalbu itu ternyata jantung. Kita bahas itu. Makanya diksi Al-Qur'an itu yang di dalam Islam itu sangat-sangat relevan dengan esensi gitu loh. Seperti kata halaqah yang disifati seperti lintah. Kemudian ternyata Rasulullah itu tidak punya mikroskop untuk lihat. Kenapa? Sesuai dengan esensinya. Rasulullah mengatakan itu seperti lintah menghisap darah menempel. Terbukti zigot itu betul-betul mirip banget dengan itu. Apa yang disebutkan sesuai dengan esensinya. Makanya ketika Allah berfirman, kita bicara tentang aras, kenapa manhaj ini bertengkar dengan manhaj ini? Karena memahami aras dan tempat Allah. Ya, Allah tidak punya tempat. Kenapa para ateis itu tidak mau berdamai dengan orang beragama, sementara mereka sendiri termasuk kepada orang yang sistemnya sama dengan orang beragama. Ada keyakinan dulu baru dibuktikan. Contoh, dulu ada salah satu scholar waktu dulu itu yang zaman atom belum ditemukan. Dulu jadi atom itu kan belum ditemukan secara realitasnya, maksudnya belum bisa dibuktikan keberadaannya, tapi dipercayai secara rasio. Ada salah satu tokoh yang bundir gara-gara dia belum mampu membuktikan atom. Kemudian baru muncul Einstein dengan teori relativitasnya. Artinya orang dalam ranah saintifik saja itu ada yang istilahnya mereka imani dulu baru dibuktikan. Sama seperti di Islam. Jadi makanya saya bingung. Semakin lama saya membuka jurnal ilmiah, semakin mampu saya membuktikan bahwa Islam ini betul. Makanya orang seperti saya ini yang ketika sudah mampu membuktikan Islam namun tidak mengikuti kajian arahan Islam dengan sebaik-baiknya, saya lebih besar dosanya ketimbang yang nggak belajar gitu. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau menurut Opa, kita jangan terjebak di kosakata, arti kamus. Jadi kalau tadi Uni membicarakan masalah kolbu, hati, jantung, kalau Opa sih melihatnya kolbu itu adalah perasaan, Uni. Iya, Yang bisa kalau juga, kita gambarkan betul. itu hati, tidak bisa dibahas secara anatomi biologis. Anatomi itu my heart, my lovely, itu kan kesayangan. Tetapi kalau dibahas anatomi biologis, heart itu jantung. Jadi kita akan terbawa di situ kusut, Uni. Sementara yang namanya kolbu, kalau menurut apa, ya ini kembali ke perspektif masing-masing. Kalbu itu ya hati, perasaan, kolbu gitu loh, Uni. Bukan istilah anatomi tubuh. Jangan terjebak, Uni, izin dari Opa. Jadi kolbu is kolbu. Kolbu itu memang dasar hati sanubari, Uni. Jadi tidak bisa dibahasakan, diartikan dengan bahasa anatomi biologis, Uni. Ya, Uni izin dari Opa. Terus satu lagi, Uni, tadi itu Opa ingin menyampaikan, karena kesempatan Opa naik ini cuma sekali-sekali, paling Uni, Opa lebih punya kecenderungan itu, Uni, melihat ya tadi mengenai kemampuan manusia dan ilahi, dan kita tidak bisa memperdebatkannya. Maka yang Opa lihat sekali, Uni dalam pembahasan Uni, ya Ustadz Yusuf Banggrek dan apologet lain, Bang Zuma juga, itu adalah pada saat mereka ya memberikan sebuah alur cerita, untuk kemudian alur cerita yang mereka buat itu dibongkar dari satu bilangan ke bilangan lain, Uni. Itu sangat sekali membongkar, Uni. Dan satu lagi yang Opa sangat-sangat kaget, itu pada saat Opa lihat tweetnya Ustadz
Yusufi ya memasukkan Komal, seorang wanita membaca, opa tidak hafal Uni bilangan di Bibelnya yang menebarkan bunga-bungaan di kasur itu loh Uni. Iya, Amsal pasal 2 Amsal ya. Nah, itu tuh sampai kaget juga. Kok bisa kalam ilahi membicarakan hal-hal yang sifatnya pornografi? Gitu. Jadi secara ya itu kalau menurut opa sih itu merupakan bahasa manusia. Karena ya manusia punya keterbatasan itu. Tetapi kembali ya kembali ke pemahaman sendiri. Mungkin itu Uni kapan ada waktu kita ketemu untuk mungkin opa bisa memberikan masukan, rembukan apa yang opa dari sudut finansial ya, finansial siap aman. Baik. Oh ya, karena saya juga mau sholat zuhur di sini udah hampir berapa menit saya ini opa ya. Karena saya baru cek jamnya di sini. Oke. Pertama terima kasih banyak buat opa sudah bergabung bersama kita. Insight positif itu luar biasa menyejukkan sekali. Orang-orang seperti saya ini yang usianya mungkin di usia 38 ini perlu banyak bimbingan dari orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak. Dan bahkan umat Islam ini dalam surah Al-Anbiya ayat 92 dikatakan wa ummatukum umat tawahid. Kita itu sebenarnya satu umat. Artinya kita tuh bersinergi saling melengkapi. Ada hal yang saya tidak ketahui tapi opa sudah ketahui. Ada yang sudah saya baca tapi opa belum baca. Di saat inilah kita diuji untuk tidak egois untuk diri sendiri supaya tahu sendiri. Maka kenapa yang diistilahkan anjing-anjing neraka itu justru adalah orang-orang berilmu tapi tidak bermanfaat bagi diri mereka. Nah, sementara ketika saya memiliki sedikit ilmu saja lalu itu terus saya sondingkan ke publik, orang dapat manfaat dari itu lebih baik daripada saya punya gelar tinggi namun tidak ada kaidah manfaatnya untuk umat. Mudah-mudahan apa yang opa sampaikan tadi ada manfaatnya buat kita. Saya sebagai seorang apologet yang tentu butuh pendidikan terus, butuh saran terus, butuh nasihat terus dari siapapun. Justru sangat bangga ketika memiliki saudara-saudara Islam yang berilmu hadir berpegangan tangan dengan kami dalam rangka memberikan insight positif. Namun terkadang memang teman-teman metode dan cara penyampaian itu sangat penting. Kenapa? Terakhir beberapa kali teman-teman melihat saya sangat keras sekali kepada orang-orang yang pertama kita tidak tahu siapa dia, lalu kemudian mereka memberikan saran di depan publik, yang kemudian saran tersebut justru sebenarnya adalah bukan bentuk penghargaan tapi bentuk penghinaan. Makanya Islam itu mengajarkan kita adab bicara dan baik. Kenapa apa yang disampaikan opa itu lebih sangat-sangat bisa merubah mindset dan bisa merubah metode dakwah karena beliau menyampaikan dengan cara islami sekali gitu ya. Tapi teman-teman Islam juga harus sadar juga ada ini sosial media ini tempat dimana orang bisa berbohong tentang dirinya ya. Sosial media ini teman-teman, orang terkadang bikin akun palsu untuk sebenarnya menunjukkan siapa aslinya, sebenarnya menunjukkan siapa aslinya. Nah, tetapi dia akan berbeda ketika kita bertemu secara langsung. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ada orang yang memperlihatkan asli bentuknya, namanya, lalu dia terlihat bersikap seolah-olah sangat akademis seperti saya. Belum tentu seperti itu. Yang tahu adalah orang terdekat. Tapi ketika dia bikin akun palsu, nama palsu, lalu dia menghujat, maka itulah aslinya. Kenapa? Dia tidak ada filter sama sekali. Nah, itu yang kita hindari. Dan saya sangat berterima kasih opa sudah buka kamera, walaupun sebenarnya tadi saya sudah lihat fotonya. Ya, saya tidak mempermasalahkan dengan itu, tapi dengan membuka kamera, opa lebih menunjukkan kita ini muslim. Kalau kita membicarakan kebenaran, kita tidak perlu khawatir dan sembunyi-sembunyi. Dakwah pun juga boleh terang-terangan kok, kecuali mengganggu kehidupan kita. Maka mudah-mudahan opa bisa terjaga dari fitnah di sosial media, karena sosial media ini sangat banyak fitnahnya opa, dan juga bisa menjaga kesehatannya juga, ditambahkan ilmu oleh Allah, dan kemudian bermanfaat buat ya pasti keluarga lah, dan ya setidaknya buat kami para apologet seputar insight positifnya terkait tentang finansial nanti, karena opa basicnya di situ. Ya, sebagai tempat saya konsultasi tentang keuangan nanti, karena saya memang memegang jadi dompet bukan kontributor Mesia.org. Harus ya, Uni. Nabi aja dagang
Nabi Iya, aja insya cari Allah saya juga untung. ada planning Harus. sana. Nanti saya ngobrol dengan Opa. Karena saya Oke. ketemu dengan orang yang kompeten di bidangnya itu bagi saya adalah lebih berharga daripada emas, karena ilmu yang menjagamu sementara harta kamu akan menjaganya. Jadi ilmu itu sangat penting karena kita tolabul ilmu itu wajib, teman-teman. Wahyu pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mana luasnya adalah menggali dan memahami kemudian melafazkan dan mengajarkan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Opa, izin Oke. saya juga harus pamit undur diri. Greg, Ya. silakan kalau mau dilanjut diskusinya. Ya. Terima kasih banyak buat Opa Oke. telah hadir bersama Oke. kami. Salam kenal juga Selalu. dari Ananda Rifa ya di Putri. Jikalau Salam misalnya Opa kenal, melihat Uni sesuatu Rifa. yang mungkin bertentangan dengan apa yang harus diimplementasikan dalam Islam, jangan segan-segan untuk nasihati anak Opa ini ya, cucu atau anak, terserah ya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Opa Unit. Jangan begitu. Oke, Opa Sampaikan pamit. salam kepada keluarga Ya. juga. Siap. Ya, oke. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum Salam warahmatullahi semua, Bang wabarakatuh. Greg. Opa pamit. Ya. Itu teman-teman ya, penting sekali kita bersama dengan orang-orang yang lebih berpengalaman dalam kehidupan secara usia ataupun secara pengalaman hidup dan juga secara ilmu. Penting sekali kita harus banyak berbicara dengan mereka. Jangan merasa kalau kita ini muda lalu kita akses teknologi kan kita yang lebih ini. Oh tidak. Kalian tahu bahwa di dalam Islam itu kita diajarkan adab untuk lebih mendengarkan orang yang jauh lebih berpengalaman daripada kita. Oke, Greg. Terima kasih kepada teman-teman. Ini yang saya tunggu. Saya berharap intelektual muslim untuk selalu memberikan insight positif kepada saya pribadi dan teman-teman apologet lainnya, supaya kami umat Islam yang berusaha berjuang tidak berjuang menggunakan parameter sendiri, justru mencederai kemurnian agama kita, ketinggian harga, ketinggian marwah agama kita. Kenapa? Bisa jadi kami tahu Pembatasan 10 ilmu menit ya? materinya. Ya. Saya kok kena pembatasan ya, Ana. Oh iya. Saya Oke, kena- langsung matikan aja. Baik, teman-teman, kita Oke, close siap-siap. dulu untuk hari ini. 2 jam sudah lumayan ya. Saya juga harus melakukan aktivitas lain. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di live yang lain dengan tema yang berbeda atau dengan topik yang berbeda, tapi tetap konsep yang sama, yaitu perbandingan agama dan juga menjawab syubhat. Ya teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa memenuhi keinginan teman-teman semua karena saya juga terbatas dan juga saya manusia biasa. Kalau masalah emosional, saya perempuan, ada fase-fase di mana saya akan mudah ke trigger. Teman-teman akan lihat biasanya tuh fase-fase datang bulan itu bukan diada-adakan, emang gampang aja marah lihat mukanya si Cakra, lihat muka Taipudin, lihat mukanya Edis, pengen makan, saya pengen hantam aja. Itu normal menurut saya karena saya perempuan. Jadi kalian jangan berharap saya ini seperti laki-laki yang bisa konsisten dalam emosinya. Saya wanita, dibenarkan marah, dibenarkan untuk ngamuk-ngamuk ya, apalagi melihat kelakuan anak-anak serigala. Sebagai bunda gembala tentu saya boleh mencabuti bulu mereka. Dan kalau kalian tidak tertarik dengan cara metode dan penyampaian saya, kalian berikan dulu data kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu melanggar kaidah normalnya perempuan. Tapi ketika kalian hanya menasehati karena kalian memang gak suka sama saya, mohon maaf, kalian siapa? Kan gitu. Saya tidak bisa diintervensi oleh siapapun kecuali beberapa orang gitu ya. Oke, seperti Opa tadi, beliau tidak mengintervensi, beliau memberikan insight positif kepada kita yang menyejukkan. Seperti itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh ngambek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup teman-teman ya, Oke, karena kita pembatasan. Nggak tahu karena otomatis apa ini katanya, atau gambar statis gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Syukran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.